Pemirsa, aksi sejumlah mobil mewah yang berhenti di tengah tikungan ekstrim Sitinjau, Lauik, Padang, Sumatera Barat ini viral dan menuai kecaman. Miris, rombongan kelompok politisi Arteria Dahlan tersebut sengaja berhenti di jalur berbahaya hanya untuk bersuah foto hingga menghambat laju kendaraan lain. Deretan mobil mewah dengan pengawalan kepolisian berhenti tepat di badan jalan tikungan Panorama 1 Sitinjau Lauik, Kota Padang, Sumatera Barat. Di lokasi yang dikenal sebagai salah satu jalur paling berbahaya di Indonesia itu, sejumlah orang turun dari kendaraan untuk bersuah foto di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Padang menuju Solo maupun sebaliknya mengalami kemacetan. Sejumlah truk bermuatan berat terpaksa menghentikan laju mereka di tengah tanjakan curam yang sangat beresiko memicu kecelakaan maupun remblong. Kejadian tersebut berlangsung saat rombongan Arteria Dahlan, mantan anggota DPR RI yang melakukan agenda kunjungan kerja dan penyaluran bantuan sosial. Rombongan sebelum menuju Solo Kota minta berhenti di situ, hanya kan tidak untuk berhenti di situ. Tadinya mau berhenti di atas atau pinggir ke kiri, ternyata malah berhenti di situ. Dan itu menurut saya tidak seharusnya berhenti di situ, karena memang di situ jalanannya sangat berbahaya, ekstrim, belokan, tanjakan curam. Masyarakat menyayangkan sikap publik figur yang dinilai tidak peka terhadap keselamatan pengguna jalan lain, terutama di jalur distribusi logistik utama Sumatera Barat tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke ibu kota, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan penangkapan ikan sapu-sapu di aliran sungai di Jakarta akan terus dilanjutkan. Pemprov Jakarta memperluas operasi penangkapan ikan sapu-sapu. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar operasi pembasmian ikan sapu-sapu diperluas di seluruh wilayah Jakarta. Pramono menilai keberadaan spesies invasif tersebut dapat merusak lingkungan serta mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Pramono menyebut operasi yang pertama kali dilakukan di Kali Cideng efektif mengurangi populasi jumlah ikan, namun ia mengaku tak semua ikan sapu-sapu di kali tersebut sudah musnah. Jadi kemarin memang sudah cukup banyak, tapi nggak mungkin langsung bisa selesai. Tetapi ini menurut saya merupakan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif. Memang ikan sapu-sapu ini merusak terutama tanggul lingkungan dan juga menjadi predator karena semua makanan bagi ikan yang lain dia habisin, sehingga wader dan ikan-ikan lain yang merupakan ikan lokal itu kalau nggak dilakukan segera penangkapan dan juga mengurangi jumlah ikan sapu-sapu ini, pasti ini akan berpengaruh pada ekosistem kita. Pekan lalu, puluhan petugas dari PPSU dan dinas terkait menangkap ratusan ikan sapu-sapu yang berada di saluran air Bundaran HI, tepatnya di aliran anak Kali Cideng, Jakarta Pusat. Hanya dalam waktu singkat, petugas berhasil menangkap ratusan ekor ikan sapu berbagai ukuran. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah kondisi pembersihan ikan sapu-sapu di Kali Ciliwung, kita sudah tergabung dengan rekan kami Anissa Rizkia. Selamat siang, Anissa. Sudah berapa banyakkah ikan sapu-sapu yang berhasil diangkut di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Meningkatnya populasi ikan sapu-sapu di sungai yang ada di wilayah Jakarta tentunya ini membuat pemerintah tak tinggal diam. Kemarin pada pekan lalu dilakukan pembersihan di Sungai Cideng. Kali ini di Sungai Ciliwung, sejumlah masyarakat yakni penggiat lingkungan berupaya untuk melakukan penangkapan dengan alat konvensional yakni berupa jala, dan pada siang hari ini sudah lebih dari 20 hingga 40 ikan sapu-sapu yang ditangkap. Kalau dilihat memang ini populasi yang cukup tinggi
yakni ikan sapu-sapu ini lebih banyak dibandingkan dengan ikan-ikan lokal karena memang sifat dari ikan sapu-sapu ini bersifat invasif sehingga bisa mengganggu keberadaan ikan lokal yang ada di sekitarnya, dan juga ikan-ikan sapu ini memang tidak ada pemangsa alami sehingga dapat merusak lingkungan. Nah, penanganan seperti apa yang sudah dilakukan oleh pegiat lingkungan yang ada di wilayah Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan? Bersama saya Bapak Saiful atau sering disapa dengan Bang Ipul. Bapak, di sini saja Pak, bisa disampaikan Bang Ipul terkait dengan penanganan saat ini, apa saja yang sudah dilakukan dengan populasi meningkatnya ikan sapu-sapu yang ada di Sungai Ciliwung? Oh, kalau untuk kita di lokasi ya, di Ciliwung Lenteng Agung, kita lakukan penangkapan hampir tiap hari sih. Pakai cara jala, terus juga untuk telur-telurnya kita ambilin tuh yang di lubang-lubang. Ya masih dalam tahap itu sih Kak. Mungkin intinya kalau misalnya kita dapat mau mancing, mau ngejala, itu jangan sampai turun lagi ke Ciliwung aja gitu sih. Nah, kalau dilihat ini kan memang pemerintah saat ini sedang menggalakkan penyisiran dan juga pemusnahan ikan-ikan sapu. Nah, menurut Bang Ipul bagaimana tanggapannya? Oh, senang benar pastinya itu. Ya berarti apa yang kita lakukan selama ini tuh udah disupport sama pemerintah gitu kan. Justru dengan adanya pemerintah turun tangan bakal lebih masif lagi untuk pergerakan penangkapan ikan sapu-sapu. Ya mudah-mudahan kedepannya sapu-sapu populasinya bisa makin berkurang dan kita bisa mulai lagi tuh pelestarian ikan-ikan lokalnya ya Kak. Gitu. Nah, kalau dilihat ini karakteristik dari ikan sapu-sapu sendiri setelah dilakukan penangkapan lantas akan dimusnahkan langsung atau seperti apa? Iya. Ini setelah kita tangkap nanti kita langsung kubur ya, biar nantinya nggak bau, nggak jadi bangkai juga di lingkungan gitu kan. Terus lebih efektif kayaknya juga. Soalnya kalau untuk dijadiin dengan cara lain itu katanya ada resiko karena ada kandungan timbal, merkuri dan segala macamnya gitu. Betul sekali. Baik, mungkin pesan kepada para pegiat lingkungan lainnya nih dan juga pemerintah, apa dukungan yang ingin Bapak sampaikan? Ya kalau untuk dari kita pribadi kepada kawan-kawan semua pegiat lingkungan khususnya yang ada di Ciliwung atau sungai-sungai lain, yuk sama-sama kita mulai bergerak lagi, makin masif lagi karena udah ada dukungan dari pemerintah. Artinya apa yang kita lakukan selama ini dinilai positif gitu kan. Juga sama-sama kita ajak bareng-bareng buat kawan-kawan yang lain mungkin yang belum bergabung, biar makin masif lagi pergerakan kita, makin cepat Ciliwung dan sungai-sungai lain itu kembali lestari ya. Baik, terima kasih Bang Ipul. Tentunya kita harapkan agar pemerintah juga turun tangan dan bisa melakukan pembersihan tidak hanya di Sungai Cideng ataupun Ciliwung, namun seluruh sungai yang ada di wilayah Jakarta. Baik, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu pegiat yang ada di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang memang kalau kita lihat ini banyaknya populasi dari ikan yang ada di wilayah Ciliwung ini membuat masyarakat juga harus waspada karena memang untuk ikan sapu-sapu ini jika dikonsumsi mengandung bakteri E. coli dan juga salmonella serta banyak residu logam yang tinggi dan itu berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu saat ini pemusnahan pun juga diharapkan dapat dilakukan secara masif juga. Untuk sementara saya kembalikan kepada Pram yang ada di studio. Baik, melaporkan langsung dari kawasan Kali Ciliwung, Jakarta. Terima kasih Ansar Rizkia dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, waspada komplotan pencuri motor bersenjata api beraksi saat siang hari di parkiran Rumah Sakit di Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku menodongkan senjata api saat aksi terpergok petugas keamanan rumah sakit. Aksi dua pelaku pencurian yang menodongkan senjata api saat mencuri sepeda motor pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak sempat terekam CCTV. Aksi dua pelaku pencurian yang menodongkan senjata api saat mencuri sepeda motor pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak di Durensawit, Jakarta Timur sempat terekam CCTV. Pelaku berjumlah 2 orang mendatangi tempat parkir motor dan mencuri sepeda motor pasien yang terparkir menggunakan kunci letter T. Hanya butuh waktu hitungan detik, pelaku berhasil bawa kabur motor. Aksinya sempat diketahui petugas keamanan, namun para pelaku langsung menodongkan senjata api hingga petugas lari menyelamatkan diri. Adanya pengambilan motor, lalu pelaku menodongkan pistol. Pelaku melarikan diri. Pelaku melarikan diri dengan membawa sebuah motor. Jenis motor apa itu Pak? Motor Beat. Nah itu punya
punya tamu, punya pengunjung atau punya karyawan? Ya, punya pasien. Ya. Nah ini diketahui pelaku ada berapa orang Pak sebenarnya? Pelaku yang beraksi masuk ke dalam 2 orang dan diduga 2 orang lagi menunggu di luar. Polsek Durensawit dan Polres Jakarta Timur langsung melakukan penyelidikan. Petugas memeriksa sejumlah saksi, termasuk petugas keamanan, serta kamera CCTV di lokasi kejadian. Kedua pelaku kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelaku jambret kalung anak-anak membuat resah warga di Komplek Kebersihan Ciracas, Jakarta Timur, di mana aksi pelaku terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku penjamretan menarik kalung milik bocah di Susukan, Jakarta Timur. Teman korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung berteriak maling. Spontan, anak laki-laki yang sedang bermain ponsel di lokasi mengejar pelaku. Pelaku panik lalu melempar kalung korban ke jalanan dan kabur melarikan diri. Menurut ibu korban, awalnya anaknya bermain di lapangan komplek bersama teman-temannya. Pelaku datang berpura-pura bertanya dan langsung menjamret kalung korban hingga diteriaki maling dan kabur. Kos lah ya. Ya itu kalungnya langsung diambil. Kalau langsung diambil, nah si Sila itu anak saya teriak dan teriak. Nah temannya itu yang tadi ngikutin juga yang perempuan, langsung bilang maling kayak gitu. Langsung dia panik, kalungnya langsung dilempar. Lempar ke arah mana? Ke arah jalanan, langsung dipungut sama temennya. Warga meminta kepada polisi untuk rutin berpatroli di daerah ini agar aksi penjamretan tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.